Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan angka stunting dan memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya, Teguh Prasetyo dari kelas 12 Saintek 2 akan membahas sebuah jurnal berjudul Tinjauan Nilai Gizi Program Makan Bergizi Gratis, yang mengkaji sejauh mana program ini mampu memenuhi kebutuhan gizi serta tantangan implementasinya dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia. Sebelum masuk pada inti pembahasan, saya akan menjelaskan abstrak atau pendahuluan. Jurnal ini membahas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai intervensi nasional pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka malnutrisi dan stunting, khususnya pada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan. Penelitian menggunakan metode literatur review dari berbagai jurnal ilmiah 5 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa menu MBG rata-rata menyediakan 500 hingga 700 kalori dan 18 hingga 28 gram protein per porsi, setara dengan sekitar 25 hingga 35% kebutuhan protein anak sekolah. Menu disesuaikan dengan pangan dan kearifan lokal tiap daerah, namun masih terdapat keterbatasan mikronutrien penting seperti kalsium, zat besi, dan vitamin A pada sebagian menu. Secara umum, MBG berkontribusi positif terhadap pemulihan gizi, ketahanan pangan, dan ekonomi lokal. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada sistem monitoring, evaluasi berbasis bukti, dan koordinasi lintas sektor. Latar belakang dan tujuan MBG. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan kebijakan nasional pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka malnutrisi, stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya, khususnya pada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan. Program ini didasarkan pada konsep gizi seimbang atau isi piringku dan pedoman gizi seimbang, di mana makanan harus memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral secara proporsional. Tujuan utama penelitian ini adalah meninjau nilai gizi dan efektivitas program MBG dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk melihat potensi manfaat, kelebihan, serta tantangan pelaksanaannya. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian menggunakan literatur review terhadap artikel ilmiah 5 tahun terakhir yang diperoleh dari PubMed, NCBI, dan Google Scholar. Dari 30 jurnal awal, diseleksi menjadi 15 jurnal yang relevan dan berkualitas untuk dianalisis. Fokus kajian meliputi kandungan gizi menu MBG, implementasi program, serta dampaknya terhadap gizi, sosial, dan ekonomi. Oke, kita lanjut pada hasil analisis nilai gizi menu MBG. Hasil analisis menunjukkan bahwa menu MBG rata-rata menyediakan 500 hingga 700 kalori per porsi, dengan protein 18 hingga 28 gram, setara dengan sekitar 20 hingga 35% kebutuhan energi dan protein harian anak sekolah. Menu disusun fleksibel mengikuti kearifan lokal dan ketersediaan pangan di daerah. Misalnya, nasi sebagai sumber karbohidrat utama atau diganti singkong atau pisang di wilayah tertentu, serta penggunaan lauk ayam, ikan, tahu, telur, dan tempe. Namun, kontribusi mikronutrien penting seperti kalsium, zat besi, dan vitamin A masih belum merata, terutama pada menu yang tidak menyertakan susu. Hingga saat ini, analisis kandungan gizi per tray MBG masih bersifat estimasi karena keterbatasan penelitian laboratorium langsung. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangan program MBG.
Kelebihan program MBG. Dari aspek gizi, MBG membantu pemenuhan kebutuhan makro dan mikronutrien anak serta mendorong diversifikasi pangan berbasis lokal. Dari aspek sosial, program ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam penanggulangan stunting dan peningkatan kualitas SDM. Dari aspek ekonomi, MBG berpotensi memberdayakan petani, nelayan, dan UMKM lokal melalui rantai pasok pangan sekolah, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Secara tidak langsung, perbaikan gizi juga berkontribusi pada peningkatan konsentrasi belajar dan prestasi akademik siswa. Lalu, kekurangan dan tantangan program MBG. Program MBG menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakmerataan akses protein hewani, perbedaan kualitas menu antar wilayah, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal. Tantangan lain mencakup keterbatasan infrastruktur dapur sekolah, risiko ketergantungan penuh pada APBN, serta aspek sosial budaya, di mana menu yang kurang sesuai kebiasaan lokal berpotensi tidak dikonsumsi anak secara optimal. Lalu selanjutnya kita masuk pada pembahasan dan implikasi. Untuk meningkatkan efektivitas, jurnal merekomendasikan pembangunan dapur komunal, penguatan sistem pengawasan mutu gizi berbasis teknologi, serta diversifikasi sumber pendanaan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penyusunan menu perlu tetap berbasis pangan lokal, namun memenuhi standar gizi seimbang. Jika dijalankan konsisten, MBG berpotensi menurunkan stunting dan anemia, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan dan pembangunan manusia Indonesia. Yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan utama dari program MBG. Program MBG dinilai berpotensi memberikan dampak positif signifikan terhadap pemenuhan gizi anak sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, ketahanan pangan nasional, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada monitoring dan evaluasi berbasis bukti, koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian menu dengan kebutuhan dan budaya lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG tidak hanya menjadi program bantuan pangan, tetapi strategis pembangunan generasi masa depan Indonesia. Ini adalah beberapa kumpulan foto program MBG, mulai dari pembuatan MBG, menu MBG, dan siswa yang memakan MBG. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan jurnal tinjauan nilai gizi dari program makan bergizi gratis atau MBG dari saya. Jika ada salah-salah kata atau apa, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.